Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke sebuah pura yang terletak di Kabupaten Tabanan, yaitu Pura Luhur Puncak Bukit Rangde. Tak ayal jika mendengar nama yang seperti ini, pikiran condong ke sebuah tempat yang mistis dan seram. Kebetulan juga ciri khas pura berlokasi di Kabupaten Tabanan ini, mulai dari bawah sampai puncak bisa dilihat pada setiap candi bentar. Di Tri Mandala terpasang patung randa yang menyeramkan. Adapun lokasi pura tepatnya berada di Banjar Dukuh, Desa Mundah Kauh, Kecamatan Selamadeg Barat. Jika dari Denpasar jarak tempuh kurang lebih sekitar 65 km. Mengenai asal-usul Pura Luhur Puncak Bukit Rangde ini, konon ada gugumuk batu di atas bukit dan di atasnya ada sebuah pohon kepuh rangdu. Ujar Juru Mangku Ketut Rayase, Mangku Gede Pura Luhur Puncak Bukit Rangde. Dikatakan juga oleh Juru Mangku Ketut Rayase jika dalam lontar Bali Bangsul tertulis kisah seorang perempuan sakti dari Tanah Jawa bersama seorang putranya bernama Iratu Gede Mas Mecaling, dan gegumuk di bawah pohon rangdu sangat disucikan serta disakralkan oleh umat. Saat itulah tempat suci ini disebut dengan Puncak Rangde. Ini umat meyakini yang berstana di pura ini adalah Ratu Niang Sakti, atau sebutan lain beliau Ida Dukuh Manyaskuri. Saya kutip dari Nusa Balikom. Dan di sekitar tempat ini konon ada batu berbentuk alu panjang dan pendek yang disebut lingga dan yoni. Namun batu tersebut sudah lama menghilang secara gaib, ungkap Juru Mangku Ketut Rayase. Pura ini terdiri dari 3 tempat yang disebut Tri Mandala. Di tempat paling atas atau utamaning Mandala terdapat Pelinggi Gedong Meru Tumpang 7. Ada pelinggi pelawatan berupa Ratu Mas atau Rangde, serta Ratu Gede yaitu Barong, ada Pepelik, Patno, dan lain-lain. Pura ini diempon oleh 9 desa adat. Puja walinya tiap Sabtu Kliwon Kuningan. Pemedak saat sembahyang diberikan waktu mulai pukul 8 hingga pukul 16 sore. Pemedak berdatangan sangat ramai pada hari-hari tertentu seperti Purnamo, Tilem, serta akhir pekan Sabtu dan Minggu. Saya kutip dari Nusa Balikom. Dan ini adalah merupakan jalan yang nantinya menuju ke bagian Candi Bentar, pintu masuk menuju ke Madianing Mandala ataupun ke Utamaning Mandala dari Pura Luhur Puncak Bukit Rangde. Dan terdapat sebuah wantilan yang cukup besar yang sering dipergunakan untuk kegiatan seperti menari, pementasan, dan lain-lain. Dan ini adalah Candi Bentar pertama ketika akan memasuki kawasan suci atau mandala berikutnya dari Pura Bukit Rangde. Pemandangan alam yang ada di sini juga sangat eksotis, sangat indah. Dari ketinggian kita bisa melihat bukit atau gunung, dan ini adalah tangga yang akan menuju ke bagian berikutnya. Namun sayang sekali saat saya datang pura dalam keadaan terkunci, sehingga saya tidak bisa masuk ke bagian Madianing Mandala ataupun ke bagian Utamaning Mandala dari Pura Bukit Rangde. Namun saya akan coba untuk mengambil gambar dengan memasukkan api saya di jeruji besi agar bisa melihat sedikit keadaan yang ada di dalam. Dan ini adalah bagian Nistaning Mandala dari pura, dan di tengah terlihat sebuah kuri agung yang tentunya akan menghubungkan antara Madianing Mandala dengan Utamaning Mandala dari Pura Bukit Rangde ini. Dan jika melihat ke samping, di sebelah ada sebuah wantilan besar dan juga terdapat
tangga naik yang merupakan bagian belakang dari pura, dan di sini terdapat bangunan penunjang yang dipergunakan untuk membantu kegiatan ketika ada feodalan ataupun puja wali serta kegiatan lainnya. Terlihat di bawah banyak terdapat pepohonan dan juga terdapat sanggar agung yang diwastra dengan kain putih kuning, dan saya akan lanjutkan lagi untuk melihat keadaan sekeliling agar bisa mengetahui dan bisa menginformasikan jika nantinya ada yang ingin angkil ke pura ini. Dan di bagian belakang terdapat beberapa pintu besi yang menghubungkan bagian luar menuju langsung ke bagian Madyaning Mandala, dan tangga naik tentunya nantinya akan menuju pintu besi ini langsung menuju ke bagian Utamaning Mandala dari Pura Bukit Rangda. Dan akan saya coba memasukkan HP untuk mengambil gambar video pelinggih-pelinggih yang ada di bagian Utamaning Mandala dari pura ini. Terlihat terdapat beberapa pelinggih, baik yang berbentuk limas, berbentuk gedong, dan juga yang berbentuk meru tumpang tujuh. Dan hiasan yang ada di sini, patungnya juga banyak patung yang berbentuk rangda. Dan di kejauhan terlihat laut. Saya lanjutkan untuk melihat bagian lainnya. Ini adalah sisi utara dari Pura Bukit Rangda. Ada sebuah tangga naik yang tentunya akan menghubungkan, jika kita tarik garis lurus akan menghubungkan tempat tadi bagian belakang dari Pura Bukit Rangda. Di sini terdapat sebuah pohon besar yang memiliki bangsing yang atau akar tunjang yang sangat lebat, dan di bawahnya terdapat pelinggih, bukan pelinggih, berupa lap-lapan ataupun sanggar agung, karena masih terbuat dari bahan-bahan alam bukan batu, yang ditedung dengan tedung putih kuning dan ditempel di bagian pohon besar ini. Di sini juga terdapat sebuah balik kecil yang bisa dipergunakan untuk mempersiapkan aturan ketika maturan di bagian belakang dari pura ini. Saya akan kembali ke depan, di mana merupakan tempat parkir dari pura ini, dan terlihat pemandangan yang cukup indah. Terlihat lautan di kejauhan, dan ini adalah areal parkir dari pura, serta terdapat rumah-rumah penduduk yang berada di lokasi jabean dari pura. Dan ini adalah aktivitas penduduk sedang membakar kayu, dan juga terdapat pelinggih di bagian bawah dari tempat parkir ini. Ketika saya datang, pura dalam keadaan sepi, hanya ada satu pemedek, yaitu satu keluarga yang menunggu kedatangan dan imamku. Jika nanti selesai sembahyang, jalan pulang ada dua alternatif, kembali ke jalan semula atau bisa ke jalan yang satunya, namun untuk mobil ataupun yang lebih besar tentunya tidak bisa melewati jalan ini. Tapi bagi yang suka dengan petualangan, jalan ini sangatlah menarik karena berkelok-kelok naik turun. Di samping itu kita juga akan dapat menikmati keindahan alam yang masih sangat alami jika melewati jalan ini. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan jika ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Suksma.